Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ketiga di mata kuliah kecerdasan buatan. Untuk materi pertemuan ketiga yang nantinya akan saya diskusikan, kita masuk ke materi tentang masalah dan pemecahan masalah. Ada beberapa materi yang nantinya akan saya diskusikan di materi pertemuan ini. Mulai dari yang pertama, nanti kita review lagi tentang sistem kecerdasan buatan itu apa. Berikutnya, nanti kita diskusi tentang mendefinisikan masalah. Ini merupakan cikal bakal dari sistem yang nantinya atau sesuatu yang nantinya akan kita pecahkan dari permasalahan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, nanti kita diskusi tentang sistem produksi. Berikutnya, ada materi tentang strategi kendali. Terakhir nanti ada contoh kasus yang terkait dengan mendefinisikan masalah, baru selanjutnya nanti kita buat yang namanya sistem produksi. Oke, langsung saja saya masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem kecerdasan buatan. Kalau berbicara tentang sistem kecerdasan buatan, seperti yang ada di gambar yang ada di depan ini, pada prinsipnya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada input, selanjutnya ada proses tentunya, selanjutnya nanti yang kita harapkan adalah output. Nah, di dalam input itu sendiri nanti bisa terdiri dari masalah atau daftar pertanyaan yang nantinya akan kita masukkan ke komputer atau kita masukkan ke mesin atau kita masukkan ke hardware. Baru selanjutnya nanti di dalam hardware atau komputer ataupun di dalam aplikasi tersebut ada yang namanya proses. Di dalam proses tersebut ada yang namanya basis pengetahuan dan motor inferensi. Baru selanjutnya setelah ada yang namanya proses nanti akan muncul yang namanya output. Output di sini bisa jawaban atau contohnya solusi dari masalah yang nantinya akan kita cari permasalahannya. Kayak pada prinsipnya sistem kecerdasan buatan, bagian utama dari sistem kecerdasan buatan itu terdiri dari 2 pada prinsipnya. Yang pertama ada yang namanya basis pengetahuan. Kalau berbicara tentang basis pengetahuan itu sendiri merupakan data dan fakta. Selanjutnya yang kedua ada yang namanya motor inferensi. Motor inferensi itu sendiri yang biasanya nanti disebut dengan otaknya dari kecerdasan buatan, karena dia bisa melakukan proses pengambilan keputusan dalam bentuk output atau jawaban atau solusi. Oke, kalau berbicara tentang basis pengetahuan atau yang biasa disebut dengan knowledge base, nanti dia berisi tentang fakta-fakta atau teori atau pemikiran atau hubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi fakta-fakta yang sudah kita peroleh dari permasalahan yang sudah kita definisikan permasalahan tersebut, baru nanti kita kumpulkan, kita kategorikan sesuai dengan kategorinya, baru nanti kita masukkan ke dalam basis pengetahuan. Nah, selanjutnya ada yang namanya motor inferensi. Nah, motor inferensi di sini atau yang biasa disebut dengan inference engine, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan basis pengetahuan. Jadi si motor inferensi itu sendiri nanti akan melakukan penarikan kesimpulan, baik nanti hasilnya adalah output atau jawaban atau solusi berdasarkan basis pengetahuan yang sudah kita bangun. Ini kalau berbicara tentang sistem kecerdasan buatan. Oke, pada gambar yang tadi, input yang diberikan pada sistem yang menggunakan kecerdasan buatan bisa berupa masalah atau contohnya bisa yang lainnya. Seperti yang tadi sudah saya gambarkan, input di sini bisa inputan atau masalah atau daftar pertanyaan. Selanjutnya, sistem harus dilengkapi dengan sekumpulan pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Nah, di dalam sistem tersebut tentunya ada yang namanya basis pengetahuan, di mana basis pengetahuan tersebut terdiri dari fakta atau data yang sudah kita susun sedemikian rupa, sudah kita kategorikan, sehingga nanti si sistem tersebut bisa melakukan penelusuran. Sistem harus memiliki motor inferensi agar mampu mengambil kesimpulan berdasarkan fakta atau pengetahuan. Dari data dan fakta yang ada, baru selanjutnya kita bangun yang namanya motor inferensi. Motor inferensi disinilah yang nantinya akan melakukan proses pengambilan keputusan. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta atau pengetahuan yang sudah kita bangun dari basis pengetahuan itu sendiri. Contoh yang paling simpel, saya akan membuat aplikasi untuk diagnosis, contohnya penyakit demam berdarah. Berarti yang harus saya kumpulkan adalah data-data terkait dengan penyakit demam berdarah. Mulai dari gejala, contohnya selanjutnya jenis penyakit yang mungkin ada
ada korelasinya dengan penyakit demam berdarah. Oke, baik itu yang hampir mirip dengan demam berdarah ataupun penyakit-penyakit yang lainnya. Atau contohnya saya ingin mendiagnosis penyakit jantung atau saya pengen ngediagnosis penyakit ginjal. Nah, yang harus saya lakukan di tahap pengumpulan data dan fakta yang nantinya akan menjadi basis pengetahuan, tentunya saya harus mencari yang namanya gejala dan jenis penyakit terkait dengan penyakit jantung atau contohnya yang tadi penyakit ginjal contohnya. Ada berapa jenis penyakit ginjal? Kan banyak istilah-istilah yang ada di dunia medis. Selanjutnya gejala-gejalanya seperti apa? Gejala-gejalanya atau nanti gejala A, gejala B dan seterusnya. Ini yang perlu kita kumpulkan terlebih dahulu. Output yang diberikan berupa solusi masalah sebagai hasil dari inferensi. Oke, nanti muncul yang namanya output dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh mesin inferensi itu sendiri. Oke, untuk membuat sistem untuk menyelesaikan masalah terpisah harus melakukan 4 hal. Jadi kalau untuk membuat sistem untuk agar nanti bisa menyelesaikan masalah harus melakukan 4 hal yang nantinya harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus mendefinisikan permasalahannya terlebih dahulu dengan tepat. Meliputi contohnya definisi yang tepat tentang keadaan awalnya seperti apa, atau yang biasa disebut dengan initial state-nya seperti apa, keadaan akhirnya seperti apa, sebagai solusi yang dapat diterima. Keadaan awal di sini berarti nanti input, selanjutnya keadaan akhirnya berarti solusi yang nantinya akan diterima. Yang kedua, analisis masalah atau analisa masalah. Beberapa fitur penting akan menentukan kelayakan dari beberapa teknik yang mungkin untuk menyelesaikan masalah. Oke, kita analisa terlebih dahulu permasalahannya. Apakah kita akan menggunakan teknik apa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya membatasi dan menghadirkan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Baru selanjutnya kita buat yang namanya boundary-nya atau batasan dari masalah. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti tidak melebar dan tidak terlalu menyempit contohnya. Yang dikhawatirkan apa? Terlalu melebar. Akhirnya apa? Nanti tidak ketemu goal-nya. Yang terakhir, pilih teknik penyelesaian terbaik dan aplikasikan pada masalah itu sendiri. Ini kurang lebih kalau berbicara tentang 4 hal yang harus kita lakukan untuk membuat sistem terutama agar nanti bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Kayak mendefinisikan masalah sebagai mencari ruang stata. Ini yang bisa kita lakukan seperti mata kuliah yang mungkin sudah kalian peroleh pada waktu di semester 1, yaitu mata kuliah logika dan algoritma. Ada konsep tentang masalah dan ruang masalah. Nanti kita bisa buat yang namanya ruang stata. Untuk membuat deskripsi formal dari permasalahan harus dilengkapi beberapa hal. Contoh, definisikan ruang stata yang memuat semua konfigurasi yang mungkin dari objek yang terkait. Dan mungkin beberapa yang tidak mungkin contohnya. Hal ini tentu saja mungkin untuk mendefinisikan ruang stata dengan jumlah stata yang tidak terbatas. Oke, yang kedua, tentukan satu atau beberapa stata yang menyatakan keadaan bahwa dari masalah, yang nantinya bisa disebut dengan initial state-nya. Yang ketiga, tentukan satu atau beberapa stata yang dapat diterima sebagai keadaan akhir atau solusi, nanti disebut dengan goal state-nya. Yang selanjutnya, tentukan sejumlah aturan yang menentukan aksi yang diperkenankan. Hal ini mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, apa asumsi non-stata yang ditampilkan dalam deskripsi masalah non-formal akan menentukan yang termasuk dan tidak termasuk stata. Ini yang perlu kita definisikan di awal. Yang berikutnya, sebagai luas aturan seberapa luas aturan harus dibuat contohnya. Tujuannya untuk apa? Menentukan aturan diberlakukan untuk stata mana saja yang nantinya akan kita gunakan. Yang ketiga, berapa banyak pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Nantinya harus disusun dan dimasukkan ke dalam aturan. Tujuannya untuk apa? Menentukan jumlah baris aturan itu sendiri. Ini yang nantinya perlu kita lakukan. Oke, materi berikutnya ada yang namanya sistem produksi. Pada prinsipnya kalau berbicara tentang sistem produksi setelah masalah sudah kita tentukan, permasalahannya sudah kita tentukan, selanjutnya initial state-nya, berikutnya goal state-nya atau final state-nya sudah kita tentukan, baru nanti kita buat yang namanya sistem produksi. Sistem produksi itu sendiri terdiri dari 4 bagian pada prinsipnya. Yang pertama, ada yang namanya sejumlah aturan, di mana tiap aturan memiliki sisi kiri yang nantinya menyatakan bentuk yang dapat digunakan, dan sisi kanan yang menyatakan hasil operasi jika aturan diaplikasikan. Jadi gampangnya kita buat seperti tabel
Yang sisi kiri nanti menyatakan bentuk yang dapat digunakan, selanjutnya sisi kanan menyatakan hasil operasi jika aturan diaplikasikan. Berikutnya satu atau lebih pengetahuan atau yang biasa disebut dengan database. Kalau nanti kita implementasikan ke basis pengetahuan, kecerdasan buatan, ada yang namanya basis pengetahuan. Umumnya basis pengetahuan yang kita buat biasanya kita buat dalam bentuk database. Tujuannya untuk apa? Agar nanti penalaran yang akan dilakukan lebih mudah. Kenapa? Data dan faktanya sudah kita simpan di database yang berisi informasi apapun yang berkaitan dengan tiap masalah. Kayak beberapa bagian database mungkin tetap, sedangkan yang lainnya nanti bisa ditambahkan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Informasi dalam database dapat tersusun dalam banyak cara yang berbeda. Jadi yang namanya basis pengetahuan bisa kita tambah. Informasi-informasi yang ada, alangkah lebih baiknya bisa kita tambah. Kenapa? Karena yang namanya pengalaman atau pengetahuan itu bisa jadi nanti akan bergeser. Oke, selanjutnya yang berikutnya strategi kendali. Strategi kendali yang akan menentukan perintah dalam aturan mana yang akan dibandingkan dengan database dan cara menyelesaikan konflik yang muncul ketika ada lebih dari satu aturan yang cocok. Jadi dari beberapa aturan yang ada, selanjutnya nanti tinggal kita pilih mana yang lebih cocok. Yang keempat baru penggunaan aturan yang ada. Dari beberapa aturan yang sudah kita pilih, baru nanti kita putuskan satu aturan yang memang sesuai dan sesuai dengan aturan dari strategi kendali itu sendiri. Oke, strategi kendali diperlukan untuk apa? Memutuskan aturan mana yang akan digunakan dalam lanjutan proses pencarian. Bisa jadi ada beberapa proses yang nantinya bisa kita gunakan. Cuma nanti kita ambil satu aturan atau satu proses yang memang paling baik gitu untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Hal ini akan semakin diperlukan jika terdapat lebih dari satu atau semakin banyak aturan yang mungkin digunakan dalam tiap tahap proses itu sendiri. Pada akhirnya, bagaimana keputusan dibuat akan mempengaruhi kecepatan dalam mendapatkan penyelesaian masalah. Ini tujuan dibuatnya yang namanya strategi kendali. Syarat suatu strategi kendali yang baik, yang pertama, menggerakkan starter, dalam artian menjalankan proses menuju solusi. Tujuannya untuk apa? Ini sekali lagi nanti akan kita gunakan untuk membuat yang namanya basis pengetahuan. Yang kedua, harus sistematik, berurut, dan seterusnya. Selanjutnya, kedua syarat itu akan melahirkan banyak metode pencarian yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, contoh kasus bejana air contohnya. Diberikan 2 bejana air dengan kapasitas yang pertama 4 liter dan 2 liter contohnya. Yang keduanya tidak memiliki skala atau batasan ukuran. Ada sejumlah tak terbatas air yang dapat diisikan ke dalam bejana tersebut. Di sisi lain ada sejumlah air yang nantinya kita bisa isikan ke bejana air yang dengan kapasitas 4 liter dan kapasitas 3 liter itu sendiri. Bagaimana cara mengisikan tepat 2 liter air ke dalam bejana berukuran 4 liter? Contohnya seperti ini. Contohnya bejana A kapasitasnya 4 liter. Anggaplah ember ya. Selanjutnya ember yang kedua kapasitasnya 3 liter. Definisi ruang stata kasus bejana air kurang lebih contohnya seperti ini. Definisi ruang stata untuk kasus bejana air dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan bulat. Anggaplah kita analogikan untuk yang bejana air tersebut merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat di mana bilangan bulat tersebut di sini contohnya nanti akan kita inisialisasi dengan XY, di mana X di sini contohnya untuk yang bejana air yang berisi 4 liter contohnya. Berarti kan untuk bilangan bulatnya ada 0, ada 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan Y di sini digunakan untuk yang bejana yang berisi 3 liter. Berarti mulai dari 0, 1, 2, atau 3. Di mana X di sini menyatakan jumlah air pada bejana 4 liter dan Y menyatakan volume air pada bejana 3 liter. Jadi X dan Y di sini merupakan volume air. Volume air X di sini menyatakan volume air pada bejana 4 liter, sedangkan Y menyatakan volume air pada bejana 3 liter. Sata awalnya atau initial state-nya, awalnya berarti kan kosong isinya. Berarti kan 00, di mana kedua bejana tersebut pasti kosong. Gitu. State akhirnya, goal state-nya 2, contohnya selanjutnya N. Di mana bejana pertama berisi contohnya 2 liter dan bejana kedua bisa berisi berapa saja. Makanya di sini ditulis N. Gitu. Ini yang nantinya akan kita lakukan.
Definisi lain kita bisa membuat contohnya seperti ini dari kasus yang ada. Yang pertama, initial state-nya diketahui 2 buah bejana masing-masing berkapasitas contohnya 3 liter dan 4 liter. Dan sebuah pompa air contohnya. Nanti akan kita isi ke bejana tersebut. Goal state-nya isi bejana yang berkapasitas 4 liter dengan 2 liter air. Solusi buat asumsi dengan contohnya X di sini bejana berkapasitas 4 liter, sedangkan Y bejana berkapasitas 3 liter. Gampangnya kalau yang contoh tadi, Y dan X di sini volumenya berarti ya, volumenya yang nantinya akan kita lakukan. Berarti yang ini nih, kalau yang definisi ruang stata yang pertama tadi sudah kita tentukan. X di sini volume air pada bejana 4 liter, Y menyatakan volume air pada bejana yang 3 liter. Bisa contohnya kita buat seperti ini contohnya. Selanjutnya kita buat yang namanya production rule-nya, sistem produksi. Terdiri dari sekumpulan aturan, pasti ada yang namanya aturannya. Selanjutnya knowledge base-nya, database-nya, selanjutnya sebuah strategi kontrol. Selanjutnya urutan yang nanti akan dipakai yang mana. Contoh production rule-nya, berikut production rule dari satu contoh kasus di atas. Yang pertama contohnya X dan Y. X dan Y di sini kan digunakan untuk X di sini untuk bejana yang ukuran yang volume airnya 4 liter. Selanjutnya Y digunakan untuk volume air bejana yang menggunakan volume air 3 liter. Contohnya saya ambil if X lebih kecil dari 3. Berarti kan 4, Y. Berarti kan nilai X-nya contohnya 4. Selanjutnya XY if Y lebih kecil dari 3. Kenapa? Karena Y di sini kan bejana yang berisi 3 liter. Kalau X bejana yang berisi 4 liter contohnya. Berarti nilai Y-nya 3 contohnya. Sedangkan nilai X-nya belum. Selanjutnya kita bisa buat contohnya if X lebih besar dari 0. Berarti nanti persamaannya kurang lebih seperti ini. X minus D contohnya, koma Y. Selanjutnya if buka kurung Y lebih besar dari 0. Nanti kita bisa buat contohnya seperti ini. Kalau tadi contohnya X minus D, sekarang Y minus D contohnya seperti itu. Selanjutnya untuk yang kelima contohnya X, Y. If X lebih besar dari 0. Berarti untuk nilai X-nya 0, selanjutnya berikutnya nilai Y-nya. Selanjutnya if Y lebih besar dari 0. Berarti nilai Y-nya yang 0. Selanjutnya if X plus Y lebih besar dan sama dengan 4 and Y lebih besar dari 0. Berarti untuk nilai Y-nya di sini nilainya adalah 4, Y minus 4 minus X. Contohnya kita buat persamaan seperti ini. Selanjutnya ini beberapa production rule yang nantinya bisa kita buat. Contoh seperti ini nih. Oke, selanjutnya sistem produksi bejana air. Keadaan yang mungkin selanjutnya nanti ada hasil yang dilakukan. Artinya apa? Nantinya bisa kita buat seperti ini. Selanjutnya yang pertama, keadaan yang mungkin contohnya. Yang pertama X dan Y. Berikutnya if X lebih kecil dari 4. Hasil yang dilakukan berarti kan 4Y. Y. Penuhi bejana 4 liter. Contohnya seperti itu. Berarti kan nilai X-nya kan 4. Bejana yang yang volume airnya 4 liter. Selanjutnya kita bisa buat contohnya if Y lebih kecil dari 3. Contohnya berarti kan nilai Y-nya 3. Penuhi bejana 3 liter. Ini maksudnya. Selanjutnya X dan Y if X lebih besar dari 0. Tuang air dari bejana 4 liter. Contohnya seperti itu. Selanjutnya XY if Y lebih besar dari 0. Berarti tuang air dari bejana 3 liter. Contohnya untuk yang maksud dari ini. Atau contohnya if X lebih besar dari 0. Berarti hasilnya 0, X-nya 0, Y. Kosongkan bejana 4 liter contohnya. Selanjutnya ini sama, berarti kosongkan bejana 3 liter. Berikutnya ada keadaan contohnya seperti ini. If X plus Y lebih besar sama dengan 4 and Y lebih besar dari 0. Maka hasilnya contohnya 4, Y minus 4 minus X contohnya. Tuang air dari bejana, ini maksud dari ini, tuang air dari bejana 3 liter ke bejana 4 liter sampai bejana 4 liter penuh. Atau contohnya kita buat contohnya seperti ini, hampir sama seperti ini, cuman nilai Y-nya sekarang. Kalau tadi kan nilai X-nya. Nilai sekarang if X plus Y lebih besar sama dengan 3 and X lebih besar dari 0. Kalau ini kan Y-nya lebih besar dari 0.
Tuang air dari bejana 4 liter ke bejana 3 liter, ini kebalikannya, sampai bejana 3 liter penuh. Berikutnya yang state yang 9, keadaan 9, tuang semua air dari bejana 3 liter ke bejana 4 liter. Atau sebaliknya, tuang semua air dari bejana 4 liter ke bejana 3 liter. Selanjutnya keadaannya contohnya 0,2, berarti kan hasilnya 2,0. Tuang 2 liter air dari bejana 3 liter ke bejana 4 liter, dan seterusnya. Oke, dari kasus yang ada tadi, kurang lebih kalau kita buat penyelesaian kasusnya, kurang lebih seperti ini. Yang pertama, kalau kita buat yang namanya operator. Oke, isi bejana 4 liter dan isi bejana 3 liter untuk initial state-nya kan pasti 0. Selanjutnya kita menggunakan operator kedua. Operator kedua kan berarti yang ini nih. Penuhi bejana 3 liter. Berarti kan yang pertama nih, yang bejana 3 liter. Selanjutnya yang ke-9. Yang ke-9 yang ini nih. Tuang semua air dari bejana 3 liter ke bejana 4 liter. Oke, selanjutnya 2, selanjutnya 7, 3, 5 atau 12, 9 atau 11. Ini kurang lebih untuk penyelesaian kasusnya. Atau contoh lain dari ruang masalah yang ada, contohnya masalah petani, kambing, serigala, dan sayuran. Kalau sulit tadi mungkin agak sulit, kalian contohnya bisa menggunakan cara yang seperti ini. Seorang petani akan menyeberangkan seekor kambing, seekor serigala, dan sayuran dengan sebuah bot yang melalui sungai. Bot hanya bisa, cuman kendalanya apa? Hanya bisa memuat petani dan satu penumpang lain. Contoh kambing atau serigala atau sayuran. Cuman jika ditinggalkan oleh petani tersebut, maka sayuran akan dimakan oleh kambing. Dan kambing akan dimakan oleh serigala. Rantai makanan. Bagaimana cara agar petani, kambing, serigala, dan sayuran dapat selamat sampai di seberang tujuan, di seberang sungai? Contohnya seperti ini. Yang pertama, identifikasikan ruang keadaannya. Permasalahan ini dapat dilambangkan dengan contohnya kambing, serigala, sayuran, dan perahu. Kalau tidak salah, bahkan ada gamenya tuh yang nantinya bisa kalian lakukan. Contoh dari daerah asal, contohnya 0, 1, 1, 1. Daerah asal tidak ada kambing, ada serigala, ada sayuran, dan perahu. Contohnya seperti itu. Jadi di daerah asal tidak ada kambing, cuman yang ada serigala, ada sayuran, dan perahu contohnya. Keadaan awal dan tujuan. Keadaan awal pada kedua daerah contohnya. Daerah asal contohnya memang ada semua, petani, selanjutnya serigala, kambing, sayuran, dan perahu. Daerah seberang, berarti kan seberang kan kosong, belum ada. Keadaan tujuannya pada kedua daerah, daerah asalnya kosong, selanjutnya nanti hasilnya kan pasti akan pindah semua ke seberang. Ini kurang lebih. Oke, daerah seberang berarti pindah semuanya. 1, 1, 1. Petani, selanjutnya sayuran, serigala, dan perahu pindah semuanya. Aturannya contohnya kita bisa buat seperti ini. Aturan pertama, kambing nyebrang contohnya. Selanjutnya sayuran menyeberang. Selanjutnya serigala menyeberang. Berikutnya kambing kembali, sayuran kembali, serigala kembali, baru selanjutnya bot kembali. Bahkan sekali lagi ada simulasinya gitu, yang nantinya bisa kita lakukan. Kayak kalau kita buat simulasi contohnya seperti ini nih. Daerah seberang kan 0. Daerah asalnya contohnya nanti 1, 1, 1 hasilnya contohnya seperti ini. Yang diinginkan contohnya seperti ini. Jadi nanti kita urutkan seperti yang seperti yang sudah dibuat di aturan contohnya seperti ini. Baru kita buat ruang stata contohnya seperti ini. Ini kurang lebih untuk ruang stata yang nantinya bisa kita buat terutama di sistem produksi. Permasalahan dapat dipecahkan dengan menggunakan aturan produksi yang dikombinasikan dengan pendekatan strategi kendali untuk menelusuri ruang masalah sampai nanti ditemukan jalur initial state ke goal state-nya. Ini sebenarnya tujuan kenapa kita definisikan terlebih dahulu dari permasalahan yang nantinya akan kita bahas. Tujuannya supaya nanti kelihatan initial state-nya ke goal state-nya kelihatan. Sehingga proses pencarian menjadi penting untuk menyelesaikan masalah. Ini sebenarnya sih tujuannya. Pencarian adalah mekanisme umum yang dapat digunakan ketika tidak ada metode langsung lain yang nantinya diketahui. Oke, ini tujuan dari permasalahan yang ada. Nanti kita breakdown lagi ke sistem produksi. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ketiga. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.